Hai adik-adik, kita dengarkan dulu ya. Aturan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online Parjips. Pertama, adik-adik sudah harus mandi pagi. Kedua, berpakaian yang sopan, jangan pakai baju tidur ya. Ketiga, jangan makan saat ibadah berlangsung. Keempat, siapkan Alkitab ya. Kelima, siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, apa kabar hari ini Kakak Sali? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, Wah, yes. Kakak Sali tampak sangat ceria. Kita tanyakan kabar adik-adik di rumah ya. Adik-adik apa kabar? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, puji Tuhan hari ini kita bertemu lagi di ibadah online Parjips di sudah masuk bulan Agustus. Wah, tidak terasa adik-adik. Kita sudah melewati bulan 7 dan sekarang kita masuk di bulan 8 yaitu bulan Agustus. Kita mengucap syukur karena sampai hari ini kita masih dahsyat dan luar biasa, kuat, sehat. Nah, kita akan mulai ya Kakak Sali. Kita akan mulai dengan ibadah kita di hari ini. Tapi sebelumnya kita harus berdoa. Kita akan berdoa. Kak Karya ajak semua duduk yang tenang. Siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah menjaga kami dari tidur malam kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami telah siap untuk mengikuti ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada selesainya nanti. Semua boleh terjadi seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kak Karya ajak semuanya berdiri. Ayo berdiri. Ajak papa, mama, saudara-saudara di rumah semuanya berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian judulnya Yesus Yesus pokok, tapi bukannya sendiri-sendiri. Caranya adik-adik cari teman, cari saudara ya, saudara dalam rumah. Cari pasangan kayak Kak Kere dan Kakak Sali. Kemudian satu orang berdiri di depan dan satu di belakang. Kita akan nyanyi pujian yang berkata Yesus pokok dengan gerakannya. Kita mulai pelan-pelan dulu ya. Yesus pokok dan kita caranya
Hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Adik-adik, di suatu masa di Mesir diperintah oleh seorang Raja Firaun. Raja Firaun ini sangat kejam. Raja Firaun tidak suka orang Ibrani bertambah banyak memenuhi Mesir. Oleh karena itu, ia memerintahkan agar anak laki-laki orang Ibrani dibuang dan dibunuh. Akibat dari perintah Raja Firaun ini membuat semua ibu-ibu orang Israel menjadi sangat ketakutan. Pada waktu itulah Musa lahir. Ia disembunyikan selama 3 bulan di rumahnya, hingga waktu di mana bayi Musa sudah semakin besar dan tidak mungkin disembunyikan lagi. Orang tua Musa memutuskan untuk menaruh Musa di dalam sebuah keranjang dan dihanyutkan di sungai. Ini semua dilakukan untuk menyelamatkan Musa. Miriam adalah kakak dari bayi Musa. Miriam sangat mengasihi adiknya. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Ia terus mengikuti, dan terus mengikuti. Tuhan membuat keranjang bayi Musa itu terbawa arus sungai Nil dan berhenti tepat di tempat di mana putri Raja Firaun sedang mandi. Ketika putri Firaun membuka keranjang itu, ia melihat ada seorang bayi tampan di dalam keranjang itu. Putri itu merasa kasihan pada bayi itu. Kemudian Miriam kakak Musa yang memang pada saat itu berada di dekat keranjang adiknya menawarkan jasa seorang ibu untuk dapat menyusui Musa. Mendengar tawaran itu, putri Firaun sangat setuju. Adik-adik, Miriam sangat senang. Dia berlari pulang memanggil ibu Yokbed. Tapi putri Firaun tidak tahu kalau ibu Yokbed adalah ibu dari bayi Musa itu sendiri. Ketika ibu Yokebed bertemu dengan putri Firaun memberikan uang agar bayi Musa dirawat dan disusui oleh ibu Yokebed bagi dirinya. Adik-adik,
Akhirnya, bayi Musa tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Demikianlah Tuhan memelihara hidup bayi Musa. Di tengah bahaya, Allah setia menolong dan menyelamatkan Musa. Adik-adik, di dalam begitu banyak tekanan, penderitaan, dan masalah kehidupan yang menekan umat percaya, ingatlah bahwa Allah selalu memberi jalan keluar. Walaupun seringkali jalan keluar yang Allah berikan tidak dengan cara menghilangkan semua tekanan dan penderitaan, tetapi jalan keluar dari Allah juga datang dari ketahanan dan kegigihan kita untuk menghadapi penderitaan. Adik-adik, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Ia sedang bekerja untuk membawa umatnya melihat dan membuktikan bahwa pengharapan kita kepadanya tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari di hari ini. Kami semakin yakin bahwa di balik masalah yang Tuhan berikan kepada kami, di balik masalah yang Tuhan berikan kepada papa dan mama, Tuhan selalu ada dan tidak pernah membiarkan kami jalan sendiri menyelesaikan masalah itu. Terima kasih Tuhan, kami semakin yakin bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan jalan keluar terbaik dari masalah yang kami punya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Membuat aku gembira seperti orang yang menemukan harta. Mazmur 119 ayat 162. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Mazmur 119 ayat 162. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Mazmur 19 ayat 162. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Mazmur 119 ayat 162. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang menemukan harta. Mazmur pasal 119 ayat 162. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Mazmur 119 ayat 162. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Mazmur 119 ayat 162. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Mazmur 119 ayat 162. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Mazmur 119 ayat 162. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Mazmur 119 ayat 162. Teman-teman, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan dengan sukacita. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan berdoa syukur. Untuk itu adik-adik semuanya diharapkan tenang, sikap berdoa yang baik dan benar, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas cinta dan sayang-Mu kepada kami semua. Terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami semua, sehingga di hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah Minggu Parjips dapat melaksanakan ibadah sekolah
Masih banyak yang ingin kami minta dan mohon kepada-Mu. Tapi jauh di dalam lubuk hati kami yang terdalam, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan tahu apa yang Tuhan berikan kepada kami adalah yang terbaik. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dengan firman-Nya. Pesan dari kakak pengasuh, sekalipun adik-adik sekolah dari rumah, tetap rajin belajar. Istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, patuhi perintah orang tua, dan yang paling utama adalah tetap rajin berdoa dan beribadah walaupun di rumah. Tuhan Yesus pasti akan menjaga, melindungi, dan memberkati adik-adik dan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.